Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok folklore Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu mantra jampi-jampi dalam rupiah. Perkenalkan, nama saya Amanda Dilahawani dengan 3 digit MPM terakhir 125. Perkenalkan, saya Zefaitul Mauti dengan 3 digit MPM terakhir 166. Perkenalkan, saya Roland Raja Guguk dengan 3 digit NPM terakhir 100. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah folklore dengan dosen pengampu Bucur Nuraini, SPD MPD. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita ikuti video kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswa musika ingin menanyakan perihal jampi-jampi mantra dalam pengobatan. Oke, siap. Ini tugas apa ini tugas? Untuk tugas memenuhi mata kuliah folklore itu kayak tugas tentang adat istiadat dan kebiasaan juga masuk. Budaya Budaya. ya, siap. Boleh izin perkenalkan diri Pak Ustaz? Pak Ustaz, kalau nama Pak Ustaz sendiri siapa? Nama saya sendiri sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama asli saya Asep Nurdians. Saya itu alumni dari Pondok Pesantren Al-Kamilah di Garut. Yang pertama, yang kedua pernah juga mondok di Babakan Bandung, pesantren Darut Thalibin, terus pernah juga di Sukabumi di Darul Hikmah, yang terakhir di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Jasinga Unar Bogor. Itu profil saya. Terus sekarang saya berkecimpung di dunia pengobatan. Pengobatannya tadi saya ini seorang praktisi terapi Al-Quran atau disebut juga dengan ruqyah syariah. Nah itu, terus saya juga praktisi totok saraf, pengobatan alternatif dengan terapi pijat totok, disebut dengan totok syaraf jari tauhid. Nah itu saya sanad gurunya dari Pondok Pesantren Babakan Bandung, Darut Thalibin, Cianjur. Itu profil saya istilahnya. Biar jelas kan ini dari mana. Iya. Apalagi nih ada pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaannya Pak Ustaz ya. Apa saja bentuk mantra yang digunakan dalam praktik ruqyah dan bagaimana cara penyampaiannya Pak Ustaz? Jadi kita sekarang sudah masuk materi ya. Iya. Materinya tentang ruqyah jampi-jampi atau apa tadi istilahnya? Mantra. Mantra. Wih, sama. Jadi sebenarnya gini ya, mantra itu, ruqyah itu, jampi-jampi itu sebenarnya itu sama. Ini kita ambil globalnya dulu ya. Jadi belum kita bagi-bagi. Sebenarnya ruqyah atau jampi-jampi atau istilahnya mantra itu tuh dari dulu semenjak Nabi, sebelum adanya Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan, dari dulu udah ada. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Jampi-jampi itu udah ada. Jadi itu udah istilahnya sudah sangat tua sekali. Jadi jampi-jampi ruqyah atau satu lagi mantra itu udah dari dulu. Nah, setelah Rasul diutus menjadi Rasul, maka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang ruqyah? Kami ini sudah melakukan ruqyah sebelum Rasul diutus. Maka Rasul, bagaimana ruqyah itu, bagaimana bacaannya? Coba praktekin. Nah gitu bahasanya ya, kalau istilah zaman sekarang, praktekin gimana bacaannya? Dibacalah oleh sahabat. Oh, ini boleh dibaca, ini tidak boleh dibaca. Kalau yang ini silahkan mau dipakai ataupun tidak. Jadi gitu. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Itu ini secara
globalnya gitu. Apalagi pertanyaan tadi lupa. Praktik ruqyah sendiri bagaimana cara penyampaiannya atau cara pelaksanaannya? Nah, praktik ruqyah itu jadi secara globalnya itu membaca doa-doa yang dianjurkan Rasul, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ada juga istilahnya yang menggunakan media lain. Ini secara global ya, bukan ruqyah yang syariah. Kalau yang saya pernah itu ruqyah syariah. Jadi ada juga yang istilahnya si potongan ayat Al-Quran itu ditulis, ditempel. Nah, ini buat penjagaan. Kan itu termasuk ruqyah juga. Ada kan? Mungkin pernah tahu lah sedikit-sedikit gitu. Ada yang seperti itu. Nah, namun kalau kita merujuk ke syariat Islam, bahwa ruqyah itu dibagi menjadi dua. Jadi ada ruqyah yang syariah yang diperbolehkan, ada juga ruqyah yang syirkiyah yang tidak boleh dipergunakan karena ini syirik. Maksud syirik di sini meminta permohonan kepada selain Allah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau untuk praktiknya, jadi membaca ayat Quran atau membaca doa seperti ini misalkan. Orang ini datang ke saya mau diruqyah, yang penting dia membuka bahwa saya mau. Kalau saya tidak mau dipaksa, nggak bisa ruqyah itu. Jadi harus ada permintaan dulu. Saya mau diobatin, saya mau diruqyah. Gitu. Kalau tidak ada permintaan berarti tidak bisa. Tidak bisa istilahnya masuk. Kalau istilah ininya udah ngeblok duluan. Kalau udah ngeblok ya nggak bisa masuk. Kita kunci duluan. Kalau begitu masa kita dobrak. Menurut Pak Ustadz, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan ruqyahnya? Nah, kalau untuk pelaksanaannya, jadi ada yang ruqyah itu, yang awal ya, yang awal kita harus mempersiapkan dulu keyakinan. Jadi memperkuat keyakinan dulu bahwa yang menyembuhkan itu yang menciptakan kita semua. Yang kedua, boleh sambil berdiri, si pasiennya itu boleh sambil tiduran atau sambil duduk gitu. Nah, teruslah membacakan doa-doa, membacakan istilahnya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Tuhan, karena seluruh ayat Al-Quran itu adalah sifat. Sifat itu artinya penyembuh. Ada juga Al-Quran itu sebagai hudan atau petunjuk. Kalau istilahnya petunjuk jalan, nah, jalan kebenaran, petunjuknya ke sini. Bacaan apa saja yang sering muncul dalam bacaan ruqyah, terus bacaan tersebut itu maknanya apa? Nah, bacaan yang sering muncul ketika praktik ruqyah. Iya. Ada bacaan yang sering, contohnya kata isfi, artinya itu sembuh. Atau misalkan kalau bahasa Sunda itu cager, bahasa Jawa itu waras. Kan ruqyah itu beda-beda, kan jampi-jampi itu beda-beda ya. Ada yang pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, mungkin kalau orang luar negeri ada yang pakai bahasa Inggris mungkin. Jadi kalau di kita itu tidak terlepas dari dua bahasa, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nah, kalau misalkan bahasa Arab itu diambil dari hadis dan dari Al-Quran. Seperti itu. Lanjut ya Pak Ustadz, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam bacaan ruqyah? Ya, nilai-nilainya. Jadi pertama ketauhidan kita, tauhid kepada Allah, meyakini 100% bahwasannya yang menyembuhkan itu Allah. Yang menyembuhkan itu bukan dokter. Yang menyembuhkan itu bukan obat. Yang menyembuhkan itu bukan praktisi ruqyah ataupun tabib, tapi yang menyembuhkan itu Allah. Karena sebelumnya kita tanamkan dulu keyakinan, ketauhidan kepada Allah. Baik, Bapak izin bertanya, Pak. Siap, silakan. Apakah jampi-jampi atau bacaan ruqyah mengandung istilah kuno atau bahasa daerah? Gimana sih terjemahannya ke bahasa Indonesia gitu, Pak? Waduh, ini mah dalam banget nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya bahaya kalau diperjelas, karena jampi-jampi itu tidak boleh diucapkan kalau menurut orang dulu ya, orang dulu kami dalam kutip saya itu udah
udah istilahnya membongkar semuanya. Ternyata di dalam jampi-jampi itu emang ada kata-kata atau istilah kuno itu. Contohnya yang pakai bahasa Sunda yang saya sedikit ketahui ya, tentang misalkan jampi-jampi atau apa mantra untuk pengasihan. Biasanya kan orang datang gitu ya, pengen dapat pengasihan atau kelancaran usaha, biar disukai lawan jenis. Ada Pak Ustadz. Ada. Itu dibacanya seperti ini. Mata mati mata sia kabelit ku asihan aing mangkau do pada dele mangkau di paseri-seri curucun lain cipanon paralak cimata sia. Ada lagi sebagian. Saya akan bacakan semuanya karena itu tuh untuk pengasihan. Ketika kita membacakan itu, kita ada energi lah istilahnya, energi keyakinan, kepercayaan bahwa saya itu akan disukai sama lawan jenis. Orang-orang akan suka ke saya. Kan dari kata-katanya seolah-olah kita itu menarik lawan jenis. Jadi sebenarnya nih saya bongkar, sebenarnya mantra itu atau jampi-jampi itu untuk membuat kita lebih percaya diri. Jadi sebenarnya nggak pakai jampi-jampi, asal kita percaya diri bisa. Karena dengan jampi-jampi itu istilahnya untuk mengembalikan atau menjadikan belief system. Tahu kan belief system? Tahu nggak? Pernah dengar? Belief system itu jadi pemikiran kita akan merubah tindakan akan merubah kebiasaan akan merubah karakter akan merubah kejadian. Jadi akan jadi nyata karena pikiran itu tuh benar-benar sangat luar biasa. Kalau pikirannya udah berpositif, wah saya akan dapat jodoh saya, orang itu akan sayang sama saya, orang itu akan ini saya, itu otomatis kita akan merubah tindakan kita, merubah pola pikirnya dan sebagainya, maka orang tersebut akan benar-benar sayang karena kitanya udah percaya diri. Itu sebenarnya kalau harus dibongkar. Makanya kita jangan takut orang itu punya pelet lagi jambi-jambi, jangan takut orang itu bisa ilmu ini sihir, jangan takut karena kalau kita takut pasti kena. Jadi yang nyihir itu pikiran kita, paham nggak? Nah seperti itu. Ini kan edukasi buat kita. Tapi Pak Ustadz, Mada tuh pernah punya temen, terus jadi tuh si kakaknya pacaran, tapi teh nggak boleh sama orang tuanya. Terus di motornya tuh kayak ada tulisan kayak mantra gitu, bahasa Arab. Tapi tuh jadinya si kakaknya yang itu tuh lengket banget sama si cowoknya gitu Pak Ustadz. Tapi itu nggak tahu itu tulisannya dari mana, tiba-tiba ada di motor. Maksudnya gimana? Tulisan yang kayak mantra bacaannya gitu, tiba-tiba di motor. Di jok motor tanpa sepengetahuan itu. Kalau ya ketahuan kan dibakar aja, itu akan menjadikan belief system kita. Wah ternyata ini dipelet, kalau ini dihancurkan pasti akan hancur dengan sendirinya karena pemikiran kitanya hancur. Tapi nggak ada timbal balik buat kita ya? Nggak ada. Nah, makanya kitanya harus 100% ke atas. Mohon perlindungan, mohon bantuan hanya kepada Allah. Bisa dipahami. Ini kan menjadi ilmu buat kita. Sebenarnya kalau ini di semua agama pun pasti ada yang namanya seperti itu, yang namanya jambi-jambi ada. Bahkan saya pernah meruqyah orang Konghucu, orang Kristen. Jadi sebenarnya yang ditanamkan itu ya rasa kepercayaan dirinya, itu kepercayaan supaya kita itu menjadi lebih pede. Dan efek dari ruqyah itu emang bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran. Kalau udah tenang, yang sakit pun untuk penyembuhannya lebih cepat. Karena mindsetnya. Itu mindsetnya sebenarnya. Pak Ustadz, aku izin tanya. Berarti kalau misalkan air ruqyah ini untuk kesembuhan yang tak datang ke sini atau gimana itu? Jadi air ruqyah itu karena Al-Quran itu kan dari tadi Al-Quran itu
di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran itu mengandung sifat. Sifat itu artinya obat. Itu. Jadi air ruqyah ini air yang sudah dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah khusus untuk penyembuhan, atau disebut juga dengan ayat sifat. Sifat itu kan penyembuh, jadi dibacakan ayat sifat seperti itu. Itu untuk kesembuhan berbagai macam penyakit. Tapi kalau misalkan yang minum air ruqyah ini ada gangguan sihir atau gangguan jin, karena memang sihir itu ada, itu akan bereaksi biasa. Tapi beda-beda reaksinya. Ada yang mual, pusing, muntah-muntah, bahkan ada yang sampai kayak kejang-kejang setelah minum. Itu tidak apa-apa, karena itu efek reaksi detoxnya untuk penyembuhannya sendiri. Tapi tidak semua orang sebenarnya sakit sihir itu jarang. Yang banyak itu penyakit ini, penyakit ini. Iya benar. Pikiran sama hati. Makanya harus bersih pikiran, bersih hati. Kalau banyak beban pikiran, otomatis pengaruh ke kesehatan. Jadi kalau yang saya lihat itu ya bukan saya amati. Dari 100 orang pasien yang datang ke sini, yang sakit sihir itu cuma 1. Sisanya itu penyakit ini selain pikiran sama hati. Jadi kalau pikirannya udah dibenerin, hatinya udah dibenerin, sembuh. Karena kebanyakan itu ya 95% itu penyakit itu dari pikiran sama dari hati. Jadi sihir itu memang ada, cuma untuk zaman sekarang itu jarang sekali. Jarang. Memang ada, karena di zamannya Nabi Musa itu kan ada sihir tongkat penyihir-penyihir Fir'aun, dan ada dihancurkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan tongkatnya. Padahal bukan tongkatnya sebenarnya, tapi ketauhidannya Nabi Musa kepada Allah. Mukjizat. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Makasih Siap, banyak ya Pak sama-sama. Ustadz. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin ada satu cuplikan video dikit dari kelompok kita. Selamat menyaksikan.